Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA yang akan membahas hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, mari kita akan belajar bagaimana fungsi dari alat-alat reproduksi pada manusia itu, masing-masing bagian-bagiannya, fungsinya apa, kemudian yang berkaitan dengan apa itu tujuan reproduksi dan penyakit-penyakit pada alat reproduksi akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ada banyak hal yang di dalam masyarakat masih tabu untuk pembahasan tentang alat-alat reproduksi ini, tapi hari ini kita mempelajari bagian-bagian alat reproduksi sebagai pengetahuan, sehingga kita harus tahu apa bagian-bagiannya dan apa fungsinya, sehingga kita dapat menjaga, mencegah dari penyakit-penyakit yang membahayakan pada alat reproduksi kita. Sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa manusia bereproduksi dan apa tujuan dari manusia bereproduksi? Kita akan bahas satu persatu dan perhatikan bahwa hari ini jangan menganggap bahwa apa yang kita bahas sesuatu yang bersifat pornografi, tetapi ini adalah pengetahuan yang kita harus ketahui dan harus kita pelajari. Selamat belajar, kiranya kita bisa menguasainya dengan baik. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi untuk proses pembelajaran yang pertama pada bab 1 ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia, dengan kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk keterampilannya, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, dan kita akan lihat apa saja detailnya pada indikatornya atau pada tujuan pembelajarannya. Demikian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia. Mendeskripsikan, menyebutkan bagian-bagian, menyebutkan fungsinya, ya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan fungsi dari organ reproduksi pada manusia. Yang keempat, menyebutkan macam-macam kontrasepsi pada manusia. Kontrasepsi itu pencegahan kehamilan untuk menjaga jarak kelahiran bayi. Yang kelima, menyebutkan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan kita akan lihat detailnya pada reproduksi pada pagi hari ini, ya. Definisi reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya, ya. Jelas di situ sebutkan sifat sama dengan induknya. Maksudnya kalau pada perkembangbiakan manusia, maka bayi yang dilahirkan pasti bayi manusia, ya. Sifatnya sama dengan induknya. Tidak mungkin manusia hamil kemudian melahirkan yang keluar adalah kambing atau onta. Itu nggak mungkin, karena tidak sama sifatnya dengan induknya. Nah, tujuannya tentu mempertahankan atau melestarikan jenisnya, ya. Artinya kalau manusia berkembang biak, maka yang akan dihasilkan adalah manusia yang kemudian akan membuat jenis manusia itu tetap ada di bumi ini. Nah, tentu sifat-sifat yang di situ adalah sifat-sifat manusia baik secara genotip maupun fenotipnya yang tampak, yang kelihatan. Bayi dengan 2 mata, 2 kaki, 2 tangan,
kemudian dengan rambut, hidung, begitu, itu yang dimaksud dengan sifatnya sama dengan manusia, ya. Ingat bahwa tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenis dari manusia itu sendiri, ya. Berikutnya, organ reproduksi dibagi jadi dua, pria dan wanita. Yang paling utama organ reproduksi pada pria itu menghasilkan gamet jantan, atau orang sering menyebutnya spermatozoid atau spermatozoa atau sperma yang dibentuk pada testis. Itu yang paling utama kalau pada pria. Sedangkan pada wanita itu menghasilkan sel telur, dalam bahasa ilmiahnya namanya ovum, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang oh manusia bertelur, jangan marah dong, karena memang manusia punya sel telur, ya. Dibentuknya di mana? Kalau pada pria sperma dibentuk pada testis, pada wanita ovum atau sel telur dibentuk di dalam ovarium. Nah, berikutnya, ini bagian-bagian secara detail pada organ reproduksi pria, tampak dari luar maupun bagian dalamnya, ya. Ini bagian-bagiannya, ada bermacam-macam bagian dari organ reproduksi pria. Nah, kita lihat secara lebih detail bagian-bagiannya satu persatu seperti ini, ya. Nah, ini vas deferens, ya. Yang kedua, vesica seminalis di sini, kelenjar prostat yang besar ini, ya. Kemudian yang keempat, kelenjar ovary. Kelima, penis, ya. Ini pada penisnya. Yang keenam, skrotum. Skrotum itu pembungkus ini, ya. Ini namanya skrotum, ya. Yang kedelapan, testis. Nah, di sini terjadi proses pembentukan sel sperma tadi, ya. Yang kedelapan, testis. 9, gland, penis gland itu kepala dari penis itu sendiri. Nah, pada bagian-bagian ini nanti kita akan lihat apa fungsi dari masing-masing bagian ini. Nah, kalau kalian sering dengar orang-orang menyatakan kalian udah sunat belum, ya, udah digigitan atau belum, pada bagian yang digigitan atau bagian yang disunat itu adalah kulit yang membungkus gland penisnya ini. Di sini ada kulit juga. Nanti kulitnya yang membungkus itu dibuang kira-kira sekian begitu, sehingga gland penisnya tidak tertutup oleh kulit. Itu yang dimaksud dengan sunat. Nggak ada yang bilang disunat Pak habis nanti, nggak bisa, karena yang disunat, yang dibuang itu hanya pada bagian kulitnya aja, gitu, ya. Nah, perhatikan di sini sekarang bagian-bagian dari organ reproduksi pria, fungsinya itu secara detail. Nah, demikian. Testis berjumlah sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron, ya. Ini fungsi utamanya terletak pada testis sebagai penghasil sel sperma. Skrotum, kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, fungsi dari skrotum ini juga membuat suhu udara, suhu yang pada testis itu tetap tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, begitu. Yang ketiga, vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Jadi setelah dibentuk tidak selalu kemudian langsung dikeluarkan, tapi disimpan terlebih dahulu dan kemudian kalau diperlukan akan dikeluarkan, begitu, ya. Berikutnya, epididymis, saluran berkelok-kelok berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Jadi setelah dibentuk, dikeluarkan dari testis ke epididymis,
tidak dalam keadaan sudah siap begitu, tidak, tapi di situ ada pematangan dulu, ya. Karena itu membutuhkan waktu sehingga saluran yang dibutuhkan itu berkelok-kelok panjang, sehingga pada saatnya nanti dikeluarkan sel sperma atau spermatozoid itu sudah matang, ya. Yang keenam, vesicula seminalis atau kantong sperma sebagai tempat penampung sperma dari testis, ya. 6. Kelenjar prostat, penghasil cairan basah yang berwarna putih untuk melindungi sel sperma. Karena kadang-kadang jika ada bakteri yang masuk ke situ itu akan berbahaya, ya, sehingga akan merusak sel sperma itu sendiri, sehingga diperlukan cairan basah sehingga bakteri yang masuk ke situ akan mati terlebih dahulu, ya. Penis berfungsi sebagai alat senggama saluran pengeluaran sperma dan urin. Jadi dua fungsi dari penis, yaitu sebagai alat senggama dan saluran pengeluaran sperma dan urin. Nah, sebetulnya materi-materi ini sangat menarik ketika dijelaskan secara langsung di dalam kelas begitu, sehingga kalian bisa menanyakan secara langsung apa yang ingin kalian tanyakan, sehingga penjelasannya menjadi lebih nyaman begitu kan. Tapi karena situasi dan kondisi yang seperti ini, nah, mau tidak mau kita harus belajar dengan cara apapun gitu kan. Nah, organ reproduksi pada wanita. Nah, ada 5 bagian yang penting: uterus atau sering menyebutnya rahim, serviks, leher rahim. Seringkali orang menyatakan kanker serviks. Nah, itu yang terkena kanker di sini nih, pada bagian leher rahim di sini, ya. Kemudian ketiga, vagina, saluran panjang ini. Kemudian yang keempat, klitoris ada di sini, dan yang kelima, labia mayor, ada bagian luar yang menutupi bagian-bagian yang dalam. Di sini ada lebih detail lagi bagian-bagian itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada bagian dalamnya organ reproduksi pada wanita itu seperti ini, ya. Nah, ovarium, fallopian tube atau orang menyebutnya tuba fallopi. Tuba itu kalau kita lihat tuba, ingat itu trompet yang besar, ya. Ini bentuknya sama dengan tuba seperti itu, ya. Nah, kemudian uterus atau rahim yang besar di sini ini. Kemudian di sini ada endometrium dan ini vagina di sini, ya. Nah, fungsinya masing-masing apa? Nah, yang paling penting fungsi dari ovarium ini menghasilkan ovum, menghasilkan sel telur, ya. Jadi kalau sel telur itu sudah matang, ya, maka dia akan keluar dari sini, ya, keluar dari sini, masuk di tuba fallopi, kemudian akan masuk ke dalam uterus, ya. Nah, kalau kemudian di sini ini sel telurnya matang, dikeluarkan, masuk ke dalam uterus, kalau tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi proses yang berikutnya, peluruhan dari dinding rahim yang disebut dengan menstruasi. Nah, apa itu menstruasi, apa itu fertilisasi, nanti kita akan jelaskan pada saat yang berikutnya, ya. Nah, di sini kalau dikeluarkan di sini kemudian terjadi proses pemasukan sperma dari sini masuk ke dalam rahim, maka akan terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, ovarium, ovum dan spermatozoid itu di sini pada saluran tuba fallopi di sini, ya. Setelah terjadi proses itu kemudian akan masuk ke dalam uterus dan menempel pada dinding uterus, begitu, ya. Nah, kalau tidak, telur yang sudah matang masuk ke dalam uterus, dinding rahim ini menyiapkan tempat untuk proses tumbuhnya janin. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka telur itu akan rusak.
dinding yang sudah disiapkan ini juga akan luruh, ya, tidak dipakai sehingga kemudian luruh dan rusak karena dinding ini banyak mengandung pembuluh darah, maka ini akan keluar, ya. Itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, perhatikan di sini kemudian bagian detail fungsi dari organ reproduksi pada wanita, ya. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Masing-masing fungsi hormon bisa kalian lihat pada materi yang sudah kalian punya pada modulnya, apa fungsi dari hormon estrogen dan progesteron, ya. Tuba falopi atau saluran telur berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dan terjadinya pembuahan, ya. Ada dua fungsi di sini, menggerakkan ovum ke arah rahim dan terjadinya pembuahan. Itu terjadi pada tuba falopi, ya. Kemudian uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio, ya. Jadi pertemuan antara sel telur dan spermatozoid itu setelah melebur jadi satu akan berkembang jadi embrio. Embrio nanti akan berkembang menjadi janin, menempel pada uterus dan berkembang menjadi bayi. Nah, yang keempat, vagina sebagai organ persetubuhan dan untuk jalan bayi saat persalinan. Nah, ini fungsi dari organ reproduksi pada wanita. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.